Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Syamsih, sudah siap ya? Insya Allah, Pak. Silakan di share screen dan langsung mulai presentasi. 15 menit Bu ya, kalau bisa ya. Bismillah, Pak. Teman-teman tadi ada yang 20 lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan RPP saya. Saya dari SDN Negara 1 mengambil materi pokok, yakni mari melaksanakan sholat, dengan subtema materi adalah keutamaan sholat. KIKD-nya sebagaimana terlampir. Untuk indikator pencapaian kompetensi, saya mengambil memahami keutamaan sholat. Tujuan pembelajarannya yakni setelah melihat PPT dan video peserta didik akan mampu memahami keutamaan sholat dengan benar. Di sini sudah mencakup komponen tujuan pembelajaran yakni ABCD, yakni audience, behavior, dan condition, dan juga degree, di mana audiensnya adalah peserta didik, behaviornya adalah mampu memahami keutamaan sholat, conditionnya adalah setelah melihat PPT dan video, kemudian untuk degree-nya adalah dengan benar. Kemudian untuk materinya sebagaimana terlampir, yakni keutamaan sholat. Untuk pendekatan model dan metode, pendekatannya yakni scientific, metodenya yakni tanya jawab, diskusi, ceramah, interaktif, dan problem based learning, penugasan. Model pembelajarannya adalah cooperative learning, di mana pendekatan scientific adalah melalui 5 tahapan, yakni mengamati, menanya. Scientific ini mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Mengamati yakni siswa mengamati pada saat penjelasan gurunya ataupun dari media yang sudah disediakan. Untuk mengamati, menanya yaitu guru menanyakan apakah penjelasan tadi sudah jelas dan apakah peserta didik memperoleh problem ataupun hal-hal yang belum dipahami. Kemudian untuk mencoba, yakni guru memberikan sebuah percobaan di mana bisa dari LKPD-nya. Kemudian menalar di sini siswa mengerjakan dengan menalar ataupun memikirkan apa yang sudah dia peroleh tadi untuk dituangkan pada saat pengerjaan LKPD-nya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan, di mana di sini adalah presentasi dari siswa tersebut. Untuk metode tanya jawab, diskusi, ceramah interaktif, dan problem based learning. Di mana PBL di sini, PBL-nya adalah melalui 5 tahap juga, yaitu mengorientasi, mengorganisasikan peserta didik, yang kemudian ketiganya adalah membimbing penyelidikan, keempatnya adalah guru melakukan analisis dan juga menyajikan hasil itu tadi, menyajikan hasilnya anak-anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi. Untuk selanjutnya adalah media, alat, dan bahan, dan juga sumber. Media di sini adalah PPT dan video materi keutamaan sholat. Sumber belajarnya adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kemendikbud RI. Untuk kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut: pendahuluan, yakni guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, ada nilai religiusnya, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, ada nilai kedisiplinan, kemudian peserta didik memimpin doa, ada nilai religiusnya, menyanyikan salah satu lagu wajib, ada nilai nasionalisme, memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Kemudian guru mengajak siswa untuk bertepuk tangan. Di sini adalah salah satu persepsi ya, memberikan tepuk tangan tadi untuk mengaitkannya ke materi yang akan
bahas pada saat itu. Kemudian guru menyampaikan pembelajaran dan sub pembelajaran yang akan dipelajari mengandung nilai literasi. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Kemudian mengaitkan materi tersebut kepada materi yang akan dijelaskan pada hari tersebut. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan sebuah gambar dilanjutkan dengan tanya jawab mengapa kita harus sholat. Kemudian kegiatan inti yakni guru menjelaskan alur kegiatan yang akan berlangsung pada pertemuan tersebut. Setelah apersepsi dan lain sebagainya, guru tadi menjelaskan alur kegiatan yang akan berlangsung setelah apersepsi tersebut. Kemudian guru mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yakni dengan melakukan presentasi materi pelajaran tentang keutamaan sholat, yakni terdapat nilai mengamati, TIPEK dan TPACK, maksud saya, dan juga literasi. Siswa mengamati presentasi yang dilakukan oleh guru, mengandung nilai mengamati, TPACK, dan literasi. Siswa mengkonstruksi pengetahuan baru yang telah didapat dari penjelasan guru dan terhadap pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, menalar literasi. Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran, yakni mengandung langkah menanya. Guru memberikan contoh pertanyaan tentang keutamaan sholat untuk mengetahui pemahaman siswa. Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok. Guru memberikan lembar kerja peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dijelaskan pada masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang sudah selesai tunjuk jari dan juga guru mengkoreksi jawaban. Terdapat muatan nilai percaya diri dan mengkomunikasikan. Kemudian terakhir pada kegiatan inti adalah apabila jawaban benar maka guru memberikan tanda centang dan memberikan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan dan mengajak peserta didik untuk bertepuk tangan bersama. Kemudian kegiatan penutupnya yakni peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami, menanya percaya diri. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran, yakni terdapat nilai mengkomunikasikan, yakni literasi dan HOTS. Kemudian peserta didik mengerjakan soal evaluasi, terdapat nilai menalar, jujur, percaya diri, dan juga HOTS. Peserta didik melakukan kegiatan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, mengandung nilai mengkomunikasikan dan juga TPACK. Peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Peserta didik menerima pesan moral dari guru, mengandung nilai literasi. Peserta didik menerima informasi tentang materi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah salah satu peserta didik memimpin doa, dan ini memuat nilai religius. Untuk penilaian pembelajaran, yakni saya mengambil nilai penilaian sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan yang saya amati selama proses pembelajaran. Kemudian remedial, yakni dilakukan ketika anak-anak belum mencapai KKM yang sudah ditentukan. Untuk pengayaan, yaitu adalah guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang sudah mencapai KKM. Demikian dari saya, Pak, untuk RPP yang sudah saya buat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jangan ditutup dulu ya. Oke. Masuk di bagian itu, Bu, yang media, alat, sama sumber. Oke. Sudah? Sampun. Alatnya mana, Bu? Itu kan baru satu media. Oh iya, alatnya belum, Pak. Ya, oke. Alatnya berupa whiteboard, kemudian apa itu, buku tulis anak-anak, LKP, apa itu namanya? Pakai LCD enggak, Bu? Pakai, Pak. Iya, soalnya kan itu PPT. iya, gimana itu? Nggak ada PPT, nggak ada LCD-nya. Lupa, Pak. Nggih, enggak apa-apa. Jadi itu saya ngambil yang paling gampang aja, karena biasanya kan yang lain-lain nanti agak rumit, terlalu banyak. Jadi satu media itu nanti tulis PPT, video,
Terus tentang materi keutamaan sholat. Oke, terus alatnya itu misalnya pakai LCD enggak, Bu? Oke, Pak. LCD proyektor, Pak. Nggih, ditulis gitu nggih. Nggih. Terus berikutnya sumber belajar. Oke, sekarang secara konsep itu apa? Ada media, ada alat, ada sumber. Alat itu menurut saya adalah sesuatu yang bisa mempermudah untuk melakukan suatu pekerjaan, Pak. Kemudian untuk media, media itu adalah sebuah alat ataupun sarana-prasarana yang bisa memudahkan untuk apa agar pesan-pesan dari eh, agar materi yang kita sampaikan tercapai pada tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Kemudian sumber belajar itu rujukan dari materi uh, yang akan kita sampaikan pada pembelajaran tersebut. Kemudian untuk sumber belajar itu uh, eh kemudian untuk misalnya untuk media itu apa ya Pak? Ketika sumber belajar digunakan sebagai bagian integral dari sebuah pembelajaran maka bisa disebut sebagai media. Namun ketika uh, sumber belajar itu tidak dijadikan sebagai sumber integral dalam sebuah pembelajaran secara keseluruhan, maka itu disebut alat. Oke. Kalau sumber ini gini, Bu. Baik, saya kasih konsep yang sederhana ya. Okay. Enggak terlalu. Jadi kalau kalau media itu sebentar, kalau media itu perangkat lunak. Jadi perangkat yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, jadi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang digunakan dalam pembelajaran. Tapi kalau alat adalah perangkat keras. Okay. Bisa difahami nggih? Okay. Kalau apa yang sumber belajar itu rujukan konten atau isi dari materi. Gitu nggih? Oke, Pak. Sekarang ini masuk ke teori belajar. Ada beberapa teori belajar itu, mana yang Ibu kuasai? Ya, satu-satu pengertiannya ya. Behavioristik setahu saya adalah di mana teori belajar ini menekankan tidak hanya kognitif yang kita tekankan pada saat pembelajaran, yakni anak-anak juga dikedepankan untuk mendapatkan kepribadian yang baik ataupun karakter yang bagus, Pak. Kemudian untuk konstruktivistik, yakni teori belajar yang mengedepankan agar siswa membangun, mencipta dari apa yang ia peroleh. Kemudian untuk teori belajar humanistik yaitu teori belajar yang maaf tadi sudah untuk humanistik. Kemudian untuk teori relax aja, kalem, relax. Kemudian untuk teori belajar kognitivistik itu menurut saya adalah di mana teori belajar ini menekankan bahwasanya peserta didik maupun seseorang ataupun manusia itu sebenarnya sudah mempunyai pengalaman, pengetahuan yang sudah tersusun rapi pada struktur kognisinya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya semua orang itu pada dasarnya sudah mempunyai pengetahuan dasar. Kemudian untuk teori yang terakhir adalah teori belajar behavioristik, yakni di mana indikasi dari sebuah indikasi dari seseorang yang sudah belajar itu adalah adanya perubahan tingkah laku, yang mana tadinya mungkin tingkah lakunya jelek menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Perubahan perilaku ya? Iya. Oke, gini saya bantu biar nggak ditulis, biar gampang. Jadi kalau kognitif itu adalah teori belajar yang
memperkuat kemampuan nalar dalam berpikir atau menitik beratkan kepada kemampuan nalar para siswa. Oke. Kalau behavioristik, ini saya pendek-pendek loh ya, biar gampang diingat. Kalau mau panjang nanti baca sendiri. Kalau behavioristik itu stimulus respon yang menitik beratkan pada perubahan perilaku siswa. Bisa ditangkap, ya? Mbak. Yang ketiga itu humanistik, itu hampir mirip. Kalau humanistik adalah proses belajar yang memanusiakan manusia. Potensi mengembangkan potensi kemanusiaan. Gitu, Ge, secara utuh. Terus yang terakhir adalah konstruktivistik. Nggih. Nggih, Pak. Konstruktivistik itu adalah teori belajar yang menganggap bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu dia integrasikan sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Jadi dia belajar itu bukan blank, bukan tabula rasa, tetapi pas dia belajar, dia memiliki wawasan baru, memperkaya. Nah, itu teori belajar. Gitu, ya? Oh, iya, Pak. Ya, lanjut. Pensil, Bu. Saya ambil pensil atau bagaimana, Pak? Pulpen atau spidol, sorry. Untuk menulis huruf. Ya. Sampun, Pak. Nggih. Ditulis nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Belum, Mbak. Sampun, Pak. Nah. Sebentar. Nah, bawahnya lagi, Bu. Jangan ditunjukkan dulu. Oh. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sampun, Mbak. Satu lagi, bawahnya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun. Oke, di potret mawon, Bu, itu enggak terang. Atau coba dimatikan itu. Dimatikan share screen jenengan. Oh, nggih. Coba dari situ kelihatan enggak? Agak dekat. Oke, naik. Ya, mundur. Pelan-pelan. Maju. Oh, oke, dipotret aja, Bu, tolong. Dikirim ke WA pribadi saya, nggih. Oh, ya, nggih, Pak. Enggak kelihatan jenengan potret terus dikirim. Sebentar. Sebentar, nggih. Sampun kula kirim, Pak. Nggih.
Siap. Nggih. Bentar, Nggih, Pak. baru mau tak buka. Bu. Nggih. Oke, kok asalamnya asalalahnya kok begitu ya Bu? Harusnya kan asala terus tidak pakai melengker gitu ya? Itu itu bukan melungker, Pak. Itu anu kayak lam itu. Iya, lamnya nyambung ya itu di bawah enggak? Mboten. Oke, baik. Sampun. Ya udah, alhamdulillah. Amin. Ya, silahkan ngaji Bu. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nggih, Pak. Maaf, Pak. Saya orangnya grogian, Pak. Ya, rileks enggak apa-apa Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik. Tetap semangat Bu. Ini udah sore. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jadi pesan saya yang teori belajar tadi dibaca lagi, terus modul-modul dibaca lagi, nya diperbaiki. Jadi nanti kalau pas PPL pastikan sempurna, ya, RPP-nya, ya. Baik, itu selamat dan tetap belajar. Saya doakan semoga lulus UP, lulus UGI, dan lulus PPG sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, silahkan keluar dan dianggap selesai ya, tidak ada penutupan. Mohon dipanggilkan Bu Siti, dipanggilkan Ibu setelah jenengan ya untuk masuk ya. Nggih, Pak. Nggih, bareng Pak. Nggih.